Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifi Indriani dengan NIM 4412101080. Dengan adanya saya membuat video ini adalah ingin menjelaskan pemahaman saya tentang materi perilaku, yang dimana untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Yuliawati SSM Wikom yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah ini. Baik, pertama-tama, apa sih perilaku itu? Perilaku adalah kecenderungan atau proses melakukan sesuatu terhadap suatu objek, baik secara positif maupun secara negatif. Perilaku manusia merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya, yang dimana individu menertibkan organisasi dalam bentuk sebagai kemampuan, keyakinan pribadi, harapan, kebutuhan, pengalaman, dan sebagainya. Lalu, sementara dikaji dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme makhluk hidup yang saling bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis, semua makhluk hidup, mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai dengan manusia, itu semuanya berperilaku. Karena mereka memiliki aktivitas masing-masing. Sehingga yang dimaksud dengan perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia yang mempunyai bentangan yang sangat luas, seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, terdapat faktor-faktornya. Faktor penentu perilaku manusia sulit untuk dibatasi karena perilaku merupakan gabungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor yang membentuk perilaku tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada faktor pengalaman, keyakinan, lingkungan fisik, sarana prasarana, dan sosiobudaya akan menimbulkan pengetahuan. Lalu ada sikap, persepsi, keinginan, kehendak, dan motivasi yang pada gilirnya akan membentuk perilaku suatu manusia. Nah, dalam ranah perilaku, terdapat faktor-faktor yang ada di sana dan dapat saling berinteraksi dan saling bersangkutan, yang memengaruhi satu sama lain, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman adalah faktor yang diperoleh seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya. Pengalaman dapat berupa pengalaman positif maupun negatif. Pengalaman positif akan cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku positif. Sedangkan pengalaman negatif akan cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku negatif. Lalu, lanjut ada yang kedua, yaitu faktor keyakinan. Faktor keyakinan adalah kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Nah, keyakinan dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap dunia. Contohnya, keyakinan yang positif akan cenderung mendorong seseorang untuk
berperilaku positif. Sedangkan keyakinan yang negatif akan cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku negatif. Lanjut, ada faktor yang ketiga, yaitu faktor lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik adalah lingkungan yang terdiri dari benda-benda di sekitar individu. Nah, lingkungan fisik dapat memengaruhi perilaku seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, lingkungan fisik yang bersih dan nyaman akan cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku bersih dan sopan. Sedangkan lingkungan fisik yang kotor dan kumuh akan memengaruhi dan cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku tidak bersih dan tidak sopan. Lanjut, ada faktor yang keempat, yaitu faktor sarana prasarana. Adalah fasilitas yang tersedia di lingkungan individu. Sarana prasarana dapat mempengaruhi perilaku seseorang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya, sarana prasarana pendidikan yang memadai akan cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku rajin belajar, sedangkan sarana prasarana pendidikan yang tidak memadai akan cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku malas belajar. Dan faktor kelima, yaitu faktor sosial budaya, yang dimana lingkungan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Sosial budaya dapat mempengaruhi perilaku seseorang baik secara langsung maupun juga tidak langsung. Misalnya, masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, akan cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku jujur. Sedangkan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai ketidakjujuran akan cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku tidak jujur. Selanjutnya ada bentuk dari perilaku. Secara lebih operasional, perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan. Berdasarkan respon organisme yang ditimbulkan, bentuk perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada perilaku pasif. Perilaku pasif adalah respon internal yang terjadi di dalam diri manusia dan tak bisa diamati secara langsung ataupun dilihat oleh orang lain. Misalnya, pengetahuan, sikap, berpikir, dan tanggapan. Contohnya, seorang remaja mengingatkan temannya untuk tidak sering mengkonsumsi makanan fast food, meskipun dia sendiri sering makan makanan fast food. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa seorang remaja tersebut sudah mempunyai sikap positif tentang fast food meskipun dia sendiri belum melakukan secara nyata. Oleh sebab itu, perilaku tersebut masih terselubung disebut perilaku pasif atau perilaku tertutup, atau disebut sebagai covert behavior. Yang kedua, ada perilaku aktif. Apa sih perilaku aktif itu? Perilaku aktif yaitu perilaku yang dapat diamati atau dilihat dengan jelas secara langsung. Misalnya,
secara tindakan, praktik, dan praktik. Contohnya, seseorang ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai bayinya berumur 6 bulan. Contoh kedua, seseorang remaja tidak mau mengkonsumsi fast food dan memilih untuk memakan nasi, lauk, dan sayur. Nah, pada kedua contoh itu, perilaku tersebut merupakan perilaku aktif atau perilaku terbuka, atau bisa disebut sebagai overt behavior, yaitu perilaku yang dapat diamati atau dilihat secara langsung. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan perubahan perilaku sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan untuk mahasiswa. Banyak teori tentang perubahan perilaku. Salah satunya yang saya ambil yaitu teori stimulus organisme respon atau SOR. Teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada rangsang atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Misalnya, kualitas seorang sumber informasi atau petugas kesehatan seperti kredibilitas, kepemimpinan, gaya bicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang. Kelompok dan juga kelompok ataupun masyarakat. Hosland dan kawan-kawan dalam 1953 mengatakan bahwa perubahan perilaku adalah seperti proses belajar yang terdiri dari pertama, stimulus atau rangsang yang diberikan kepada organisme itu dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tidak diterima atau ditolak, berarti stimulus tidak efektif. Tetapi, bila stimulus diterima, berarti ada perhatian dari individu dan stimulus efektif. Dan akan terjadi perubahan pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, apabila stimulus diterima, maka ia mengerti tentang stimulus dan dapat dilanjutkan dengan organisme akan mengolah stimulus tersebut menjadi kesediaan untuk bertindak atau bersikap. Dan yang ketiga, akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek bertindak pada diri individu tersebut. Dan terjadilah perubahan perilaku. Kemudian beralih dari perubahan perilaku, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perubahan perilaku. Bentuk-bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli. Nah, di bawah ini akan dipaparkan bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut WHO, di mana ada 3 jenis perubahan perilaku, yaitu yang pertama ada perubahan alamiah atau natural change. Bentuk perubahan perilaku seperti ini disebabkan oleh kejadian alamiah. Contohnya, jika dahulu nenek moyang kita mengkonsumsi makanan yang alami dan tidak berzat berbahaya, seperti yang dimana contoh makanan yang sehat seperti sayuran yang ditanam sekitar rumah, kebun dan sawah. Juga mengonsumsi ikan atau lauk pauk yang didapatkan dari sawah, ikan dari sungai, kacang-kacangan dari sawah atau kebun, dan padi dari sawah dan sebagainya. Namun,
Sekarang karena alam sudah berubah, di mana sawah dan kebun sudah semakin langka, kemudian dialihfungsikan untuk perumahan, pertokoan, bahkan swalayan. Sehingga pola hidup dan gaya hidup kita sekarang mengikuti perubahan tersebut. Juga sekarang pola makanan berubah ke arah konsumsi fast food atau makanan siap saji seperti ayam goreng, sosis, bakso, dan sebagainya. Sayur dan buah dan hasil pertanian semakin sedikit dan sudah tercemar. Tercemar bahan kimia karena terlalu banyak pestisida dan lain sebagainya. Yang kedua, ada perubahan terencana atau planet change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan oleh subjek. Sebagai contoh, Ibu Nani yang mempunyai seseorang anak balita yang berumur 3 tahun. Saat ini, Ibu Nani sedang mengandung anak keduanya yang berumur kandungannya 8 bulan. Lalu Ibu Nani berencana akan memberikan anak keduanya ASI eksklusif. Jika anaknya lahir, Ibu Nani berniat seperti itu karena setelah mendapat penyuluhan ASI eksklusif dari petugas gizi di Posyandu, dan Ibu Nani menyadari banyak manfaat yang didapatkan bila ia memberikan ASI eksklusif. Jadi, Ibu Nani berencana akan memberikan ASI eksklusif tersebut jika anak keduanya lahir nanti. Lalu yang ketiga, ada kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Setiap orang mempunyai kesiapan yang berbeda untuk melakukan perubahan. Sebagian orang dapat sangat cepat mau menerima perubahan dan mampu dengan cepat melakukan perubahan. Dan sebagian lagi mempunyai kesiapan yang lambat menerima perubahan. Dan bahkan ada yang sangat lama dan tidak siap menerima perubahan. Banyak faktor yang menyebabkan kesiapan seseorang untuk berubah itu berbeda. Hal ini menyebabkan tidak semua orang mempunyai kesiapan yang sama dalam menerima perilaku baru. Contohnya, di sebuah posyandu berkumpul sekelompok ibu sedang mendengarkan penyuluhan dari petugas gizi. Materi penyuluhan tentang makanan gizi seimbang untuk balita. Nah, ada seseorang, yaitu Ibu Ria, salah satu di antara kelompok ibu balita tersebut, mempunyai balita yang status gizinya kurang. Setelah mendengarkan penyuluhan, Ibu Ria tahu dan memahami tentang makanan anak balita. Mulai saat ini, Ibu Ria bertekad dan siap membuatkan anak balitanya makanan yang bergizi sesuai dengan anjuran petugas gizi. Tetapi Ibu Rani yang duduk di belakang dan mempunyai balita gizi kurang juga mengatakan tidak siap mengubah pola makan anaknya yang salah dengan alasan Ibu Rani sibuk bekerja, sehingga makanan anaknya seadanya apa yang dimaksud masak oleh ibu mertuanya. Jadi
Kesiapan Ibu Ria dan Ibu Rini memang berbeda dengan alasan yang berbeda. Demikian penjelasan materi tentang perilaku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengamati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.